ini satu lagi cerita, menurut beberapa orang ya, ketika ada festival tahunan yang diselenggarakan di sekitaran dari Pulau Kumala ataupun di sekitaran dari Tenggarong, itu sering terjadi orang yang tenggelam di Sungai Mahakam. Sewaktu malam di atas jam 9 itu semuanya harus masuk, nggak boleh keluar gitu, karena beberapa warga itu ada yang meronda, jadi nyari gitu. Dan saya sempat tanya ya kepada teman saya yang warga sana, asli sana, itu katanya kalau siang yang penganut dari ilmu kuyang itu belanja ke pasar biasa, tapi kadang di sini ditutupi karena ada seperti bekas luka. Itu nek malam keluar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Siapa kabar pian? Ya, ini tentunya dari penyapaan mungkin untuk Sobat Javanika ya, dan kita sebutnya sekarang Sobat Nusantika juga. Ini pasti dengan pernak-pernik yang saya kenakan ini pasti tidak asing lagi. Jadi ini kita akan coba menyeberang ke pulau seberang, yaitu ke Pulau Borneo. Tepatnya adalah di Kalimantan Timur, dan ini akan kita bahas tentang beberapa cerita-cerita yang ada di sana, dan ini sesuai dengan materi konon katanya. Ini akan saya bacakan. Pada perjalanan kali ini teman-teman akan kami ajak untuk singgah di Pulau Kumala. Tentunya kalau bagi teman-teman yang tinggal di Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan Pulau Kumala, kemudian Sungai Mahakam dan Kota Tenggarong. Pastinya tidak akan asing dengan itu. Ada yang tahu di mana letak Pulau Kumala? Pulau Kumala ini ada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, di Kota Tenggarong. Uniknya pulau ini berada di tengah Sungai Mahakam, jadi ini sudah terjawab. Banyak sekali kisah menarik yang syarat dengan sejarah dan tentunya kisah-kisah yang berasal dari dimensi lain. Kalau kita membicarakan tentang Pulau Kalimantan, pasti akan terbesit ya satu pikiran ya, bahwasanya ini adalah satu pulau tua, pulau lama yang asal katanya aja sesuatu yang dari lampau dan berdiri di atas lahan gambut ataupun banyak sekali di situ batu bara, dan banyak sekali tentunya kisah-kisah menarik yang syarat dengan sejarah yang tentunya kisah-kisah dari dimensi lain. Langsung saja ya, ini kita akan segera memasuki ke pembahasan mengenai sejarah, dan saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan Pulau Kumala ini sebagai cikal bakal kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi ini sebelum kita masuk ya, jadi ulun punya cerita tentang pian ya. Ulun ada cerita tentang pian ya. Jadi ceritanya tahun 2019 itu awal sekitar bulan Juni itu saya pertama kali menginjakan kaki di tanah Borneo. Kemudian ada satu mitosnya jika ke sana. Kalau pian gitu, ini bahasa Banjar, kami minum air Sungai Mahakam, nanti pian kan datang kamari. Jadi waktu itu saya minum air Mahakam itu istilahnya simbolik. Jadi minumnya hanya minum air biasa saja. Kemudian semisal kita ke restoran, kita makan di warung ataupun kita jajan di pinggir jalan membeli, itu katanya sudah minum air Sungai Mahakam. Saya pikir pada waktu itu sebenarnya minumnya itu langsung dari sungai, karena saya pertama datang itu ke kota Samarinda sebelum kemudian ke kota Tenggarong. Nah, ini aneh tapi nyata. Tapi ketika itu saya dapat undangan dari teman saya, kemudian dapat souvenir ini. Jadi saya berkunjungnya itu ke suku Dayak Pakpang waktu itu di kota Samarinda. Setelah itu kemudian saya kembali ke tanah Jawa. Setelah 5 bulan berselang, kalau tidak salah bulan November, itu kembali lagi ke tanah Borneo, ke tanah Kalimantan. Dan sewaktu itu memang ada satu pengalaman. Yang pertama saya belum sempat minum air Sungai Mahakam, tapi yang kedua itu benar-benar minum air Sungai Mahakam, dan saya ada kesempatan untuk ke Pulau Kumala yang ada di Kota Tenggarong. Nah, dalam kesempatan yang kedua ini saya ke sana liputan bersama tim On The Spot Trans 7. Jadi waktu itu ditugaskan dari tim Kisah Tanah Jawa untuk ke tanah Kalimantan.
Kita memasuki di segmen pertama, yaitu adalah sejarah. Pulau Kumala merupakan tonggak sejarah dari berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorak Hindu. Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada abad ke-14. Aji Batara Agung Dewa Sakti adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi sebenarnya ada beberapa perbedaan ya tentang Kutai dan juga Kutai Kartanegara. Dan untuk teman-teman semuanya yang mungkin berada tidak di tanah Borneo, di Kutai Kartanegara dan tepatnya ini di Tenggarong, itu ada satu museum namanya Museum Mula Warman. Di Museum Mula Warman ini yang dulu bekas dari istana kerajaan, itu banyak menyimpan benda-benda koleksi dan juga bukti-bukti sejarah termasuk artefak-artefak peninggalan dari kerajaan dan istana pada masa lampau. Pulau Kumala mulai aktif dibuka untuk umum pada tahun 2002 sebagai destinasi wisata. Sebelumnya pulau ini tak berpenghuni dan hanya ditumbuhi berbagai pepohonan serta menjadi tempat tinggal bekantan. Nah ini kalau kita nyebut bekantan ini pasti nggak asing kalau yang sering ke Dufan, yang dipakai untuk maskot Dufan itu diambilnya dari satwa bekantan yang menjadi salah satu satwa khas ya dari Kalimantan Timur. Dan ini selain dari satwa lainnya yaitu pesut mahakam, dan untuk floranya adalah bunga anggrek hitam. Lalu sejak tahun 2007 Pulau Kumala sempat terbengkalai dan sepi pengunjung. Tak ayal masyarakat setempat sering mendengar kisah-kisah mistis di Pulau Kumala ini. Kalau kita tilik dari ini sih sebenarnya sewaktu tahun 2019 saya ke sana ya, itu memang ada beberapa bungalow yang ada di tengah Pulau Kumala, kemudian seperti rumah-rumah anjungan. Jadi rumah-rumah anjungan ada rumah khas untuk suku Dayak, kemudian ada beberapa diorama-diorama, dan juga di sana itu ada pura untuk ibadah umat Hindu. Tetapi yang terbengkalai ya, tapi nggak tahu kalau sekarang posisinya, tapi saya waktu terakhir ke Pulau Kumala itu bungalownya atau homestay waktu itu sama anjungan-anjungan dulu memang kosong. Kita mengunjungi untuk beberapa titik ya di situ. Jadi kalau dimulai dari depan yang menghadap ke arah jembatan yang sempat runtuh, di situ itu ada monumen patung Lembu Suwana. Nah, kemudian yang kedua kita di sini ada seperti kolam, terus ada anjungan rumah, kemudian homestay. Di sini pas di tengah-tengah itu pura, ke belakang terus sampai di sini nanti ada monumen Naga Erau, kemudian Lembu Suwana dan Putri Kumala sendiri. Ya, jadi sebenarnya Pulau Kumala ini sendiri itu memang seperti delta atau satu pulau yang terbentuk karena sedimentasi yang berasal dari aliran Sungai Mahakam. Seperti kita ketahui ya, Sungai Mahakam memang lebar, jadi berbeda dengan lebar karakteristik sungai yang ada di Tanah Jawa. Dan miturut cerita terbentuknya dari Sungai Mahakam ini dulu, itu pernah terjadi satu karamnya kapal milik Inggris, sehingga kejadian itu lantas memicu arus sedimentasi yang kuat yang terjadi di Sungai Mahakam yang ada di Kota Tenggarong. Nah, dari kapal ini lantas lama-kelamaan akan terbentuk seperti delta atau menyerupai sebuah pulau. Nah, ini kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang bangkai kapal. Misteri bangkai kapal ini seperti apa gitu. Pulau Kumala terbentuk seperti sebuah kapal ini yang membelah Sungai Mahakam. Konon menurut cerita rakyat, pulau ini terbentuk sejak beberapa abad lampau dari kapal perang milik tentara Inggris yang karam di sungai ini. Dan konon ada gua misterius yang kadang bisa terlihat dan menjadi akses menuju ke badan kapal. Ya, jadi menurut cerita warga setempat pada waktu itu, titik ataupun epicentrum dari kapal itu tenggelam, itu lokasinya tidak jauh dari pura yang ada di tengah-tengah Pulau Kumala. Nah, dari cerita pernah ada satu orang waktu itu yang tertidur di pura itu, pada malam hari beliau bermimpi waktu itu diundang orang tapi dalam bahasa asing. Orang-orangnya itu bule, tinggi besar katanya. Kemudian ketika berjalan, itu melihat seperti ada satu sinar yang berasal dari satu goa yang lokasinya tidak jauh dari pura. Saat mencoba menelusuri, mencoba masuk, ternyata gua itu kalau kita bayangkan kan biasanya gua itu lurus ya seperti ini, dia turun. Jadi seperti masuk ke
dek dalam kapal. Nah, ketika masuk itu ada tangga yang dari kayu, kemudian turun terus. Nah, lantas ketika ada satu pintu itu kemudian dibuka, terlihatnya seperti satu ruangan di situ untuk ruang kemudi. Jadi untuk ruang kemudi kapal. Nah, saat beliau ini melihat, ternyata di situ banyak seperti angkatan laut yang berasal dari kerajaan Inggris. Ketika ingin mencoba untuk berinteraksi, kemudian terbangun dan kembali ke dimensi nyata. Nah, usut cerita, ternyata memang benar dibenarkan sesuatu yang waktu itu saya sampaikan oleh bapak-bapak yang dari dinas ya, yang ditugaskan untuk menjaga situ, itu menceritakan memang ada satu gua yang ada di tengah Pulau Kumala itu difungsikan untuk meditasi ataupun tempat untuk bertafakur. Itu sampai sekarang masih ada tempat itu dipakai. Kalau hal ini kita cermati, memang lokasinya ini sekarang sangat disakralkan, dan dari sekitaran Museum Mula Warman sendiri ya, itu kalau menuju ke Pulau Kumala itu nanti melintasi satu jembatan yang masih saya ingat, dan di jembatannya itu terpasang banyak gembok-gembok, jadi kayak gembok-gembok cinta gitu. Jadi dari gembok-gemboknya itu ada tulisnya A dan B apa gitu ditempeli, tapi itu kalau sore kayaknya sudah tutup, jadi nggak bisa ke sana. Dan sewaktu pas masuk ke dalam tengah ya, walaupun di tengah kota, pas waktu di dalam Pulau Kumala itu memang sangat sepi sekali. Jadi kita nggak merasa sama sekali ada di tengah perkotaan. Jadi kita seperti merasa di satu pulau yang sangat terpencil. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung ya. Ini kita memasuki segmen berikutnya, itu tentang kolam naga. Ya, ini jadi di sana terdapat sebuah kolam naga di sisi utara Pulau Kumala. Masyarakat setempat menyebutnya dengan naga erau. Ular naga erau memang tidak bisa terlepas dari mitologi masyarakat Kutai tentang seorang bayi perempuan yang dikawal dua ular naga erau dan seekor binatang mitologi yaitu lembu swana. Bayi yang dikawal dua ular naga erau dan dibawa oleh lembu swana itu dikenal sebagai Putri Junjung Bui yang kelak menjadi Putri Karang Melanu. Putri Karang Melanu merupakan pendamping hidup Raja Kutai Kartanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Putri Karang Melanu ini pada akhirnya melahirkan para sultan di kota Raja Kutai Kartanegara. Jadi menurut kepercayaan ya, beliau ini Putri Karang Melanu itu adalah ibu bagi raja-raja Kutai Kartanegara yang diyakini sampai hari ini. Mungkin yang jadi pertanyaan ya, seperti halnya kalau kita membahas suatu tempat, suatu daerah, itu toponimnya berasal dari mana? Pertanyaan-pertanyaannya seperti penamaan ini berasalnya dari mana? Jadi untuk penamaan Pulau Kumala sendiri itu berasal dari batu mustika yang berkilau dan memancarkan keindahannya. Jadi Kumala itu adalah permata yang keluar dari sungai ataupun permata yang didamba-dambakan. Karena memang ceritanya dulu ada sepasang orang sepuh ya, orang tua itu yang mendambakan seorang momongan sampai suatu ketika menemukan telur naga, kemudian dibawa pulang, terus ceritanya seperti tadi yang sudah kita ceritakan gitu. Tapi ini menjadi satu cerita rakyat yang menarik gitu, karena menjadi satu seperti oral history dan legenda yang menamakan ataupun menjadi pemulaan dari Pulau Kumala yang ada di Sungai Mahakam. Dan tentunya itu didasarkan dari sang ibu suri sendiri, yaitu Putri Karang Melanu. Jadi beliau ini kan memang sewaktu kemunculannya itu didampingi oleh naga erau ya, ataupun seperti kalau dibilang itu seperti naga pendamping. Jadi memang kelahirannya ini boleh dibilang disertai dengan para pengawal-pengawal yang mewakili tentang dua hal. Seperti halnya kalau di cerita Jawa ya, itu kan ada naga gini dan naga bumi gitu. Jadi perlambang dari asal mula manusia boleh dibilang. Jadi antara air dengan tanah itu. Jadi mendampingi dari proses bergejolaknya sewaktu itu. Jadi mendampingi tentang pengawalan, penjagaan, dan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu diperlambangkan atau disimbolkan sepasang naga. Ini dari satu tafsir ya. Berikutnya yang keempat adalah patung lembu swana.
Lembu Swana merupakan hewan mitologi dari Kutai yang terpengaruh budaya Hindu. Lembu Swana memiliki badan seperti kuda ataupun mamalia sejenis, memiliki belalai dan gading yang tajam, serta memiliki 2 sayap dan bermahkota. Lembu Swana adalah personifikasi dari kendaraan yang ditunggangi Bathara Guru dan kemudian dijadikan lambang Kasultanan Kutai Kartanegara. Di Museum Mulawarman terdapat satu koleksi patung lembu Swana yang terbuat dari kuningan yang dibuat di Burma, atau kalau belum tahu, Burma itu Myanmar sekarang, pada tahun 1850, jadi di pertengahan abad ke-19. Konon yang menjadi penyebab dari runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara pada bulan November tahun 2011 itu dihubung-hubungkan dengan pembangunan ataupun pendirian patung lembu Swana yang waktu itu seharusnya dibuatnya ya itu berdiri dengan gagah, tetapi di sini itu dibuatnya sewaktu itu dengan posisi duduk. Jadi maaf ya kalau biasanya kan berdirinya begini, waktu itu tuh katanya berdirinya gini, jadi seperti ngedeprok gitu. Selain memang ada penjelasan teknis ya, ketika ada pergeseran secara konstruksi struktur jembatan itu sudah terdeteksi dari akhir tahun 2009 hingga tahun 2010, dan juga berkaitan dengan beban massa yang terjadi di jembatan itu sudah melampaui batas ataupun overload. Nah ini kalau kita melihat ya sebenarnya begini, pembuatan suatu patung ataupun suatu bangunan, bahkan itu lukisan, itu jika ditujukan untuk sesuatu hal yang bersifat sakral ataupun keramat, itu memang tidak boleh sembarangan, dan juga harus menghitungkan beberapa aspek-aspek yang berkaitan dengan budaya, sejarah, dan juga yang berkaitan dengan metafisika atau mistis religiusnya seperti apa. Karena jika salah dalam perhitungan ataupun salah dalam tata letak, tidak kemudian pembangunannya ini dengan tujuan-tujuannya akan mendatangkan suatu kebaikan ataupun mendatangkan suatu energi baik. Bisa saja jika itu terjadinya tidak baik ya, ataupun tidak sesuai, tidak tepat, ataupun kurang kurang yang dimaksud gitu, bisa saja energi yang datang itu adalah energi-energi negatif ataupun energi-energi jahat yang nanti akan kembali. Jadi ini memang kajian kalau saya lihat pertama secara detail konstruksi dulu, dan ada beberapa sesuatu hal yang penyebab mempengaruhi dengan struktur. Lantas yang kedua, ini kajiannya secara metafisika. Jika dihubungkan, ini boleh dibilang saya iyakan, sehingga ketika sudah terjadi insiden tersebut, jembatan itu runtuh, lantas posisi dari patung lembu Swana yang terduduk, ataupun kalau maaf ya orang Jawa nyebutnya itu ngedeprok ya, kemudian itu harus dibikin tegak berdiri, jadi sesuai dengan gambaran dari lembu Swana yang ada di Museum Mulawarman. Jadi waktu ke Museum Mulawarman itu kan tentunya kita tidak boleh menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan mistis, makhluk astral ataupun hantu, istilahnya gitu. Karena dulu pernah ada satu kejadian pas dipakai untuk acara jalan-jalan gitu, sama acara uji nyali pada sebelumnya, sehingga pengelola museum akhirnya memikirkan ketika kami datang ke sana lagi, waktu itu saya dengan on spot Trans 7, itu ceritanya nanti mau akan dibawa kemana. Nah pada waktu itu istilahnya kita sempat mau nggak boleh syuting pas mau ke sana karena terganjal perizinan. Terus akhirnya coba kita yakinkan ke Bapak Kepala Museum. Akhirnya saya masih ingat banget, itu waktu itu saya disidang di depan patung lembu Swana yang ada di Museum Mulawarman. Jadi saya nggak belajar sama sekali waktu itu, ceritanya nggak belajar, kemudian nggak sempat baca dan nggak tahu artefak apa yang akan ditanya satu-satu. Jadi ada 3 bapak-bapak dari dinas waktu itu yang tanya, itu artefak ini ceritanya bagaimana, fungsinya apa, dibuatnya kapan, itu ditanyakan. Jadi kayak ujian tesis ceritanya. Dan saya udah diwanti-wanti sama orang on the spot, kalau kita gagal nggak jadi syuting, udah jauh-jauh sampai sini gitu. Terus akhirnya saya berdiri, kemudian ditunjukkan barang-barangnya, jadi kayak misalkan itu tuh ditunjukkan gitu, tapi nggak ada ininya. Kan kalau ke museum kan biasanya ada keterangan, oh ada keterangannya toh, di depan tuh ditutup. Jadi nggak bisa ngelirik sama sekali, kasarnya nggak bisa nyontek. Terus akhirnya saya coba tenang, saya minta apa ya, permisi.
atas niat saya datang ke sini dengan teman-teman gini-gini tujuannya baik, diberikanlah informasi yang sesuai ataupun yang dibutuhkan gitu. Jadi waktu itu saya ditanya semisal patung lembu Swana ini bagaimana ceritanya, yang asli itu nggak begitu besar kok, ukurannya dari logam kuningan itu segini, itu ada beberapa, terus singgasana raja sama permaisuri, kemudian beberapa benda-benda artefak yang saya ingat di situ ada seperti ini, seperti tempat tidur untuk sultan ataupun untuk raja berwarna kuning, terus di bawahnya itu ada tanah ataupun batu menangis ceritanya. Jadi ada kisah batu menangis di situ. Terus akhirnya saya coba untuk tenang, alhamdulillah itu saya bisa jawab satu-satu. Terus akhirnya diizinkan untuk masuk. Jadi kayak apa ya, sidang, dan saya minta informasi itu langsung di lokasi. Pada waktu itu benar-benar nerawang gitu tanpa literatur. Akhirnya diizinkan dan ditanya juga soal mitos batu menangis. Jadi ada cerita batu menangis di situ. Jadi sepasang batu itu yang kadang di malam-malam tertentu ada suara seperti orang menangis gitu di situ. Terus ada juga tentang waktu itu kalung uncal yang dipakai oleh Ramasinta ceritanya di museum. Ya, jadi kalungnya itu katanya ada dua, yang satu ada di Museum Mulawarman, yang satu ada di India. Jadi namanya kalung uncal. Terus ada satu tempat itu yang khusus dulu dipakai untuk keluarga kerajaan, yang dimana kalau ke situ kita harus menjaga sopan santun, etika, soalnya kalau enggak di satu ruangan ini sering terjadi kerasukan atau kesurupan gitu kalau kita nggak hati-hati. Jadi bentuk bangunannya itu ini sebenarnya istana, tapi sempat direnovasi di era kolonial. Jadi hampir sama kayak bangunan-bangunan yang ada di kota-kota ini ya, bertema-tema Art Deco gitu bangunannya, itu yang ada di sekitaran. Dan tidak jauh dari Museum Mulawarman ada komplek pesarian atau pemakaman untuk raja-raja dan keluarganya. Nah, ini juga ada satu cerita unik. Jadi ini yang akan kita sambungkan dengan kisah misteriusnya ataupun yang menjadi misteri selama ini tentang Pulau Kumala itu seperti apa. Memang begini, kalau kita tilik ya, tanah Borneo itu tentunya dengan tanah Jawa lebih tua tanah Borneo ini kan. Dan Kutai Kartanegara sendiri ini kan tidak jauh sekarang lokasinya dari IKN atau ibu kota negara yang diberi nama Nusantara. Tuh, kotanya tidak jauh. Terus yang saya rasakan sih memang sewaktu ke sana itu seperti saya mewakili teman-teman ya. Jadi memang ke sana dengan tim on the spot, tapi saya mewakili teman-teman di Kisah Tanah Jawa, ibarat kata mengurus visa untuk nanti kalau kita akan berkembang menjadi kisah-kisah Nusantara. Ya, jadi sudah diberikan visa, tinggal kita ngurus. Misal nanti Mas Haris misal akan ditugaskan ke Manado misal gitu, atau Mas Tata misal akan ke Medan gitu kan. Jadi benar-benar kita akan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kalau kita lihat kajian Nusantara itu nggak hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Madagaskar sampai dengan Kepulauan Karibia ataupun Kepulauan Pasifik itu. Jadi persebarannya itu sangat luas. Dan ini nanti kan tentang Southeast Asia. Jadi bagaimana perbandingannya budaya yang ada di Jawa dengan di Thailand. Jadi mungkin kita secara Nusantara mungkin visanya itu visa secara ini ya, secara spiritual ya, itu bisa nanti ke Champa itu Vietnam, terus bisa ke Siam Thailand, tadi ke Burma itu ke mana, ke Myanmar, terus juga Tagalog nanti kita ke Filipina, terus Tumasik Singapura sama Malaya Malaysia. Jadi luas kalau kita ngomongkan Nusantara. Waktu itu saya lanjut ya. Jadi di Pulau Kumala sendiri itu satu yang menarik perhatian saya itu tentang satu entitas yang itu tingginya melebihi dari tinggi patung lembu Swana. Nah, waktu itu ceritanya kita kan pakai drone ya untuk ngambil Pulau Kumala itu sama Museum Mulawarman. Nah, drone-nya itu katanya tidak boleh melebihi dari kemuncak Istana Mulawarman, itu nggak boleh. Jadi waktu itu katanya sempat naik sedikit, kemudian tiba-tiba kayak misal maaf ya ada lalat atau apa itu di gini. Jadi ditampuk gini langsung jatuh brus gitu, langsung hancur. Ada wanti-wanti yang kalau di sini kan kadang kita nggak bisa ngambil
pakai drone tuh misal memasuki ring 1 contohnya, atau di sekitaran bandar udara misalkan, itu kan tidak boleh. Nah pas di sana itu tidak boleh melebihi patung lembu Swana atau kemuncak. Jadi ketika itu melebihi, nanti ada sosok yang kayak jaganya itu gini, ditutup gini, jadi nutup, jadi tidak boleh lebih tinggi gitu. Terus juga kita yang nggak ambil satu tempat itu anjungan rumah Dayak, itu tidak boleh juga, karena di situ maaf ya, bersemayam ini tempat untuk bersemayamnya Panglima Burung gitu. Jadi merinding waktu kita lewat ke sana. Dan ya itu Mas, kalau digambarkan kan pakai burung apa ya, engau ya, atau burung yang khas Kalimantan itu, terus gigit ini apa, mandau. Nah ini konon ceritanya mandaunya bisa terbang tuh. Jadi daripada kita kena tebas. Ketika kita ke Pulau Borneo itu memang berbeda sekali karakteristik makhluk astral yang ada di Jawa. Jadi kalau di sana itu lebih mereka itu dengan kondisi aslinya, jadi tidak ke-trigger seperti yang ada di Jawa. Jadi ketika melihat di hutan ataupun di sungai itu dengan bentuk-bentuk yang mereka dalam energi ataupun gumpalan energi. Nah ini satu lagi cerita, menurut beberapa orang ya, ketika ada festival tahunan yang diselenggarakan di sekitaran dari Pulau Kumala ataupun di sekitaran dari Tenggarong, itu sering terjadi orang yang tenggelam di Sungai Mahakam, yang konon ceritanya itu ditarik ataupun diambil oleh buaya jadi-jadian. Itu ada juga. Jadi ada satu ajian ya waktu itu pas kita berkunjung ke Museum Kayu, itu di situ ada beberapa buaya, ada 3 buaya, 3 ekor, itu yang besar banget Mas, Mbak teman-teman Sobat Javanica. Jadi seruang ini masih gede lagi, itu diawetkan, yang konon dulu katanya merekam orang, dan di situ diberikan seperti sesaji dan juga beberapa wewangi-wewangian, dan konon ceritanya itu dulu berasal dari manusia yang dengan ajian-ajian tertentu bisa merubah diri menjadi siluman buaya. Nah ini nanti nextnya akan kita bahas tentang hal-hal seperti itu, termasuk waktu itu pas saya ke Samarinda itu lagi musim rumor tentang kuyang itu di kota Samarinda. Jadi kita sewaktu malam di atas jam 9 itu semuanya harus masuk, nggak boleh keluar gitu, karena beberapa warga itu ada yang meronda, jadi nyari gitu. Dan saya sempat tanya ya kepada teman saya yang warga sana, asli sana, itu katanya kalau siang yang penganut dari ilmu kuyang itu belanja ke pasar biasa, tapi kadang di sini ditutupi karena ada seperti bekas luka. Itu nek malam keluar gitu. Mereka itu katanya orang yang melakukan ilmu tertentu, contohnya untuk ilmu keabadian ya, ataupun kecantikan tertentu, tetapi melanggar pantangan seperti makan daging ataupun makan jeruan gitu, sehingga ilmunya nggak bisa sempurna, terus terjadi 2 itu. Jadi mereka menekunnya ataupun melakukan itu untuk kelangsungan hidupnya, seperti harus mencari tunggal, ada yang menyatakan itu, dan terlihat secara fisikly gitu. Oke, ini sedikit pengalaman kami ya dari tim Kisah Tanah Jawa, coba mengulas tentang Tanah Borneo. Nah, nanti setelah ini semoga kita bisa mengulas tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi lain yang ada di Tanah Borneo dan sekitarnya, seperti yang paling terkenal adalah Kota Gaib Saranjana yang ada di Kalimantan Selatan. Nanti kita akan coba ke situ. Kemudian ada di daerah mana tentang ini kisah legenda ataupun penamaan kota Pontianak yang berkaitan sama Sultan Pontianak yang waktu itu diganggu oleh sekawanan kuntilanak. Itu juga menarik, nanti juga kita bahas. Nanti juga ke Sampit atau ke mana ini? Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Ya, nanti itulah. Sekian ulasan kisah dari Pulau Kumala. Semoga bermanfaat dan tentunya memberikan tambahan informasi untuk Sobat Javanica sekalian. Nantinya Sobat Javanica akan kami ajak lagi berkeliling Nusantara untuk menceritakan kisah-kisah yang belum sempat kita ceritakan, dan yang tentunya menjadi satu legenda dan berkaitan dengan
kekayaan Khasana Nusantara. Jadi nanti siap-siap Sobat Javanika menjadi Sobat Nusantika. Oke, jangan lupa ya untuk teman-teman semuanya yang belum kebagian saat PO buku kita ke-8 yang berjudul Sihir Mesir di Tanah Jawa. Dan ini menjadi penerus dan juga koleksi untuk menambah koleksi teman-teman yang ada semuanya. Kemudian yang bisa mendengarkan juga di podcast Tanah Jawa, karena yang mistis nggak harus dramatis, tanda kutip, dengan mendownload noise dan bisa menjadi paranoid Javanika. Dan tentunya sebelum kita akhiri pada kesempatan kali ini, tetap dukung channel kami dengan memberikan support dan juga like jika suka, share, dan juga meninggalkan komen masukan, kritik, dan saran. Habis ini kita kemana, ataupun kita akan melakukan penelusuran kemana, atau mungkin yang tinggal di wilayah Indonesia Tengah ini belum kita bahas, seperti di Pulau Celebes ataupun di Pulau Molucas yang terkenal dengan rempah-rempahnya, Ambon Manise, belum kita bahas. Tetap subscribe agar kita segera 3,5 juta dan kita akan menelusuri sampai ke negeri Belanda, dan jika Tuhan dan para leluhur merestui, kita akan berkembang lagi, berekspans menjadi Kisah Nusantara. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bertugas, Mas Tata, Mas Aris, Mas Zulfikri, dan juga Mas Najib. Dan tentunya kita tidak melupakan, kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah memberikan lokasi dan tempat untuk kita syuting, yaitu Ray Digital. Ingin mendapatkan piranti kamera yang baik dan oke, serta harga terjangkau, di mana Mas? Ray Digital. Ya. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Tarimo kasih.